Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil wahidil qahhar, Al-Azizil Ghaffar, Mukawwiril Laili 'alal Nahar, Tadhkiratan liululil qulubi wal absar, wa tabsiratan lidawil albabi wal i'tibar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-barrul karim, war-raufur rahim. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa khaliluh, al-hadi ila siratin mustaqim, wad-da'i ila dinin qawim. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala sa'irin nabiyyin wa ali kullin wa sa'iris salihin, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullahi ta'ala wa khairal hadyi hadyu sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa bisanadil muttasili ilal imamil muallifi rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi'ulumihi fid dharain, amin. Wa 'an ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala buniyal islamu ala khamsin: syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, wa iqamis salati wa ita'iz zakah wa hajjil baiti wa shaumi ramadan, muttafaqun alaih. Jamaah dan Allah wa iyyakum ajma'in. Alhamdulillah, di bulan yang agung ini, bulan yang penuh berkah, bulan di mana semangat ketakwaan umat meningkat, Allah izinkan kita hadir di majelis ini. Semoga hadirnya kita, duduknya kita di majelis ilmu ini mengantarkan kita mendapatkan keridhaan Allah. Keridhaan Allah merupakan hal terbesar yang harus kita harapkan. Ketika keridhaan Allah sudah diberikan pada kita, maka apapun yang lainnya pasti Allah akan berikan. Dengan semangat melaksanakan perintah Allah, lebih memahami agama Allah, dilanjutkan dengan semangat berikutnya untuk melaksanakan ilmu yang sudah Allah anugerahkan pada kita, mengaplikasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita masih ada di bab ta'kidi wujubiz zakah.
bab muakkadnya, kuatnya status kewajiban zakat. Hadis pertama di bab ini Ali bin Umar radhiyallahu anhuma, dari sahabat Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, buniyal islamu ala khamsin, dibina, dibangun Islam itu di atas 5 perkara, 5 fondasi, 5 unsur penting. Syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh, wa iqamis shalah, yang kedua dengan selalu menegakkan sholat, wa ita'iz zakah, menunaikan zakat, wa hajjil bait, berhaji di baitillah, wa shaumi ramadan, dan puasa Ramadan. Antara haji dan puasa Ramadan kadang bolak-balik gak menjadi masalah. Kadang puasa dulu baru haji, di hadis ini haji dulu baru puasa. Maksud dari hadis ini, bangunan keislaman seseorang, ditentukan oleh 5 hal tadi. Syahadatnya bagaimana, pelaksanaan sholatnya, penunaian zakatnya, haji dan puasanya pun bagaimana. La yakfi bis sholati faqat, sangat tidak cukup cuma ngandelin sholat doang. Sangat nggak cukup ketika seorang muslim cuma ngandelin sholat, apalagi diiringi dengan memahami hadis yang salah. Kan dalam hadis nanti yang diperiksa duluan sholat, kalau sholatnya lulus sudah yang lain dilepas. Enggak seperti itu. Lengkapnya memang betul amal pertama yang akan dihisab sholat kita, sholat wajib kita. Ketika sholat wajib kita ternilai sempurna, sholat-sholat sunnah Allah abaikan. Bukan berarti puasa kita diabaikan, zakat kita diabaikan, bukan. Setelah sholat selanjutnya nanti ibadah yang lain, zakat kita. Zakat kita lulus, maka ibadah harta yang sunnah-sunnah oleh Allah sudah nggak ditelisik lebih jauh. Jadi bangunan keislaman seseorang ditentukan 5 hal. Ini yang kita kenal dengan rukun Islam. Dalam hadis lain riwayat Imam Al-Baihaqi an Umar qala, dari sahabat Umar bin Khattab, beliau berkata, ja'a rajul, pernah seorang sahabat datang menghadap Rasul, tujuannya untuk ngaji dengan cara bertanya. Ngaji bertanya langsung hal yang dihadapi itu kadang lebih membekas daripada duduk dengerin. Jadi tanya jawab seringnya lebih membekas. Si rajul tadi berkata, ya Rasulullah, ayyu syai'in ahabbu indallah fil Islam, suatu apakah yang paling dicintai oleh Allah dalam Islam? Qala Rasulullah menjawab, as-salatu li waqtiha, salat di dalam waktunya.
Salat di dalam waktunya. Di hadis ini bukan di awali waktiha, nggak ada kata awal. Walaupun di hadis yang lain riwayat Imam Abu Dawud, afdalul ibadati as-salatu fi awali waktiha. Di hadis ini salat di dalam waktunya. Selama masih di dalam waktunya, itu termasuk ibadah yang disukai oleh Allah. Wa man taraka as-salata fala dina lahu. Siapa saja yang meninggalkan salatnya, fala dina lahu, maka enggak ada agama buat dia. Jangan kita pahami langsung berarti orang yang enggak sholat dia enggak beragama. Karena banyak redaksi hadis serupa ini yang mayoritas ulama memahami fala yatimmu dinuhu, bukan tidak ada agama, tapi tidak sempurna agamanya. Itu yang difahami oleh mayoritas ulama. As-salatu imaduddin. Lanjutan hadis tadi, salat itu ibarat tiang agama. Di hadis yang lain, ini di luar kitab hadis mudah kita temukan. Tapi di dalam kitab-kitab hadis sulit kita temukan. Dan itu oleh kalangan para ulama bisa dimaklumi. Bisa dimaklumi karena boleh jadi tidak semua hadis yang bertebaran di kalangan sahabat tabi'in lantas terbukukan. Dan hadis ini sering dinukil. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Dalam kitab Lubabul Hadis ditulis Imam As-Suyuti, salat itu ibarat tiang agama. Siapapun muslim yang selalu menegakkan salatnya berarti menegakkan agamanya, dan barang siapa yang meninggalkan salatnya dia merobohkan agamanya sendiri. Jamaah dan Allah wa iyyakum ajma'in. Hadis yang perlu kita pahami dengan utuh, bahwa di hari kiamat hal pertama yang akan dihisab sholat kita. Bukan berarti kalau sholat wajib kita lulus, semua ibadah yang lain sudah dianggap lulus, bukan. Hadisnya sahih riwayat Imam Ibnu Majah an Anas bin Hakim ad-Dobiyyi, seorang tabi'in. Anas bin Hakim, Anas bin Malik, sahabat. Ini seorang tabi'in, beliau berkata, qala li Abu Hurairah, berkata kepadaku sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Anas bin Hakim, beliau berasal dari Mesir. Mesir, negeri yang namanya tetap ada dan diabadikan Allah di Al-Quran. Tadi Imam membaca, ada juga menyebut kisah yang terjadi di Mesir. Kata sahabat Abu Hurairah kepada tabi'in Anas bin Hakim, idza ataita ahla Misra fa akhbirhum anni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Jika kamu nanti kembali ke tengah-tengah penduduk Mesir, kabarkan pada mereka bahwa aku Abu Hurairah
pernah mendengar langsung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna awwala ma yuhasabu bihil abdul muslimu yaumal qiyamati as-salatul maktubah. Sesungguhnya awal mula sesuatu yang akan dihisab dari seorang hamba muslim di hari kiamat adalah sholat wajibnya. Sholat wajibnya. Fa'in atammaha, jika si muslim mengerjakan sholat wajibnya sempurna, ya sudah. Sholat sunnahnya, sholat tarwehnya, semua sholat sunnahnya termasuk tahajudnya, sudah Allah anggap lulus. Orang yang sholat wajibnya baik, pasti insya Allah sholat sunnahnya baik. Tidak berlaku sebaliknya. Yang sholat sunnahnya baik, sholat wajibnya pasti baik. Banyak saya tahu saudara kita sholat sunnah, Idul Fitri, Idul Adha, tapi nggak sholat wajib. Ada tetangga saya di sana. Jadi ketika sholat wajibnya lulus, sholat sunnahnya otomatis dikasih nilai 100 oleh Allah. Wa illa, ketika sholat wajibnya ada bolong-bolong, ada kekurangan, kila baru sholat sunnahnya akan ditinjau. Unduru hallahu min tatawu'in, lihat ada nggak dia ngerjain sholat sunnah. Fa in kana lahu tatawwu'un ukmilatil faridatu min tatawwu'ihi. Kalau ternyata dia banyak ngerjain sholat sunnah, kekurangan yang ada di sholat wajibnya akan ditutup dengan sholat sunnahnya. Summa yuf'alu bisairil a'malil mafruḍah misla dzalik. Lalu semua amalan-amalan wajib diperlakukan seperti itu. Puasa wajibnya dilihat, ibadah harta wajibnya, zakat dilihat. Jadi ketika wajibnya sempurna, maka sholat sunnahnya langsung ternilai sempurna. Karena itu, andaikan seorang muslim, andaikan membatasi diri cuma mengerjakan yang wajib dengan sempurna, dia nggak ngerjain sunnah, itu sudah cukup untuk mengantarkan dia mendapatkan kedekatan kepada Allah. Dalam hadis Bukhari Muslim, ada seorang sahabat yang nanya kepada Rasul, wahai Rasulullah, jelaskan kepadaku Islam itu apa? Rasul jawab, Islam itu sholat 5 waktu sehari semalam. Ada nggak sholat lain yang wajib buatku? Rasul jawab, tidak ada kecuali kamu mau sunnah. Lalu apa lagi? Rasul jelasin, puasa Ramadan, zakat. Setelah dijelasin, sang sahabat berbalik mau pulang sambil ngomong, aku akan ngerjain yang wajib-wajib doang, nggak akan aku kurangi, nggak akan aku tambahi. Rasul dengar itu, Rasul langsung menimpali, aflaha in sodaqah. Dia akan berbahagia jika dia tepati omongannya. Cuma ngerjain wajib, sengaja dia nggak mau ngerjain sunnah, cuma yang wajib doang. Sudah tentu ketika kita tidak mengerjakan sunnah, wajib kita sempurna, itu memang cukup. Tapi yakin dengan sendirinya orang yang sudah menikmati wajibnya akan timbul rasa kurang. Orang yang sholat wajibnya baik, dia akan kurang, akan otomatis ngerjain sholat rawatibnya. Masih akan kurang, akan ngerjain yang lainnya. Tapi kalau yang wajibnya aja masih dianggap beban, nggak mungkin dia akan lebih jauh mengerjakan sunnah-sunnah. Jamaah dan Allah ayyakum ajmain. Jadi bangunan keislaman seseorang
Sempurna tidaknya dilihat dari bagaimana dia melaksanakan rukun Islamnya. Meskipun kalau cuma dengan melaksanakan rukun Islam, bangunannya mungkin ibarat bangunan yang sudah lengkap, pintu, jendela, semuanya sudah lengkap, tapi belum di finishing. Finishingnya ada di akhlak. Walaupun perumpamaan itu nggak pas banget, seringkali bangunan yang cuma belum di finishing, temboknya belum dilepoh misal, itu nilainya berbeda jauh dengan yang sudah di finishing, dipasang profil segala macam. Dan finishing itu sudah tentu ada untuk bangunan yang sudah jadi. Berakhlak tapi tidak melaksanakan rukun Islamnya, ibaratnya dia beli cat tapi nggak punya tembok yang mau dicat. Jamaah dan Allah ayyakum ajma'in. Hadis berikutnya, wa an Talhah bin Ubaidillah ibn Utsman ibn Amr bin Ka'b at-Taimi radhiyallahu anhu qala, dari Talhah bin Ubaidillah bin Utsman bin Amr bin Ka'ab at-Taimi radhiyallahu anhu. Qala, beliau berkata, ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Datang seorang sahabat menghadap Rasul sallallahu alaihi wasallam min ahli Najdin, penduduk Najd, Arab Saudi dulu. Sa'irur ra'si, rambutnya sudah beruban. Nasma'u dawiya sauti, kita dengar suaranya, kata sahabat, tapi nggak terlalu jelas ngomong apa. Fala nafqahu ma yaqul, kami para sahabat waktu itu nggak paham dia ngomong apa sih. Hatta dana min Rasulillah, hingga ketika dia sudah dekat dengan Rasul baru bisa difahami omongannya. Kemungkinan rajul yang dimaksud oleh sahabat Talha ini dari kalangan Badui, menjumpai Rasul dari jauh sudah ngomong, tanda kurang beradab. Banyak kisah-kisah kurang beradabnya sahabat dari kalangan Badui. Banyak kisah-kisah tentang kurang beradabnya sahabat dari kalangan Badui. Di satu sisi, tidak beradabnya kalangan Badui itu harus kita syukuri. Karena disebabkan sikap mereka yang seperti itu, kita banyak mendapatkan ilmu dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kadang ketidakbaikan seseorang ada hikmah buat yang lain. Sampai nanti, sampai kiamat, ketidakbaikan seseorang itu ada hikmah buat yang lain. Tinggal kita mau melihat sisi positifnya atau negatifnya. Ketika sudah dekat dengan Rasul, faidah wa yas'alu 'alil Islam. Kata sahabat Talhah, ternyata dia bertanya kepada Rasulullah tentang Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab. Ini yang tadi saya singgung. Islam itu khamsu salawatin fil yaumi wal lailah. 5 waktu salat wajib sehari semalam. Qala hal alayya ghairuhun? Si Badui tadi ngomong, ada enggak salat wajib yang lain selain yang 5 itu? Qala Rasul menjawab, lah, enggak ada.
illa anta tawa'a, kecuali jika kamu mau mengerjakan sunnah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasul melanjutkan, siyamu syahri Ramadan, isam itu adalah puasa Ramadan. Qala hal alayya ghairuhu, si penanya nanya, ada enggak puasa lain yang wajib buatku? Rasul jawab, la, enggak ada, illa anta tawa'a, kecuali kamu ngerjain sunnah. Wa dzakara lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam az-zakah. Demikian juga Rasul lanjutkan dengan menyebutkan zakat. Kembali si Badui nanya, ada enggak ibadah harta lain yang wajib selain zakat? Jawaban Rasul sama, enggak ada kecuali kamu ngerjain sunnah. Begitu selesai, fa'adbarar rajulu, si penanya berbalik arah, wa huwa yaqul, sambil dia ngomong pelan, wallahi la azidu ala hada wala anqusu minhu, demi Allah aku cuma mau ngerjain yang wajib-wajib aja, aku tidak akan tambahi, tapi aku juga tidak akan kurangi. Sengaja dia ngomong cuma mau ngerjain yang wajib saja, tanpa sunnah. Mendengar itu, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul langsung menyampaikan, aflaha in sodaqo. Cuma dengan wajib itu dia akan bahagia jika dia benar omongannya, dia praktekkan omongannya. Hadis ini muttafaq alaih. Bagaimana syarah hadis ini? Dari Talhah bin Ubaidillah bin Utsman bin Amr bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim bin Murrah Al-Qurashi At-Taimi, beliau suku Quraisy. Abu Muhammad Al-Makki Al-Muduni, ahadul asyaratil mubasysyarati bil jannah, salah satu sahabat yang oleh Rasul disebutkan jaminan surga, salah satu dari 10 sahabat yang dijamin surga. Wa ahadul khamsatil ladina aslamu ala yadi Abi Bakrin radhiyallahu an. Beliau salah satu dari 5 orang yang masuk Islam melalui Abu Bakar As-Siddiq, setelah dinasihati oleh Abu Bakar As-Siddiq. Wa ahadus sittati ashabis surah alladina tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa anhum radin. Beliau salah satu dari 6 orang sahabat yang bermusyawarah ketika Rasul wafat untuk selanjutnya membicarakan siapa yang akan ditunjuk sebagai pengganti. Berarti Talhah bin Ubaidillah sahabat istimewa. Oleh Rasul beliau diberi gelar Talhatul Khair, Talhatul Jud, orang yang selalu berbuat baik, orang yang selalu dermawan, selalu memberi kepada orang lain. Beliau masuk kategori Al-Muhajirin Al-Awwalin, orang-orang yang hijrah generasi pertama. Dan orang-orang yang hijrah di generasi pertama, baik muhajirin ataupun ansor, oleh Allah sudah diberi jaminan, jaminan keridhaan Allah. Jumlahnya enggak cuma 10. Semua generasi pertama muhajirin ansor itu sudah dijamin dapat keridhaan Allah. Beliau dapat jaminan lebih. Di At-Taubah ayat 100, was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansari walladzina ittaba'uhum bi ihsanir radhiyallahu anhum wa radu an
وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم والسابقون الأولون. Kelompok yang mula-mula, yang pertama, yang duluan, minal muhajirin wal ansar, dari kalangan muhajirin dan ansar, walladzina taba'uhum, dan generasi berikutnya yang mengikuti mereka. Di sini ada kandungan lain bahwa dalam beragama, ikut itu tidak cuma ikut Rasulullah. Di ayat ini Allah menyanjung generasi Islam yang mengikuti kalangan sahabat muhajirin ansar. Jadi kalau ada ustadz bilang kita berislam itu cuma ikut Rasulullah, Rasulullah sudah wafat, ada hadisnya, sunnahnya, kita ikut sunnahnya, itu terlalu emosional. Di ayat ini Allah menyanjung generasi muslim yang mengikuti muhajirin ansar. Bahkan Rasul sendiri dalam hadis sahih, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin min ba'di. Kalian ikutilah sunnahku dan sunnah al khulafa'ir rasyidin. Andaikan dalam berislam cukup ikut Rasul, buat apa Rasul pakai tambahi wa sunnati khulafa'ir rasyidin? Cukup alaikum bisunnati, titik. Disitulah kita harus berbesar hati bahwa dalam berislam tidak murni hanya ikut Rasul. Seiring perkembangan waktu, kadang sahabat perlu beristihad demi kebaikan umat. Contoh gampang, sesaat Rasul wafat, sahabat besar sudah mikir, ini Rasul pernah melarang menulis hadis. Di masa beliau menulis hadis itu terlarang. Cuma ayat yang boleh ditulis, itu pun tulisnya masing-masing. Sesaat Rasul wafat, nggak lama setelah itu sahabat mulai kepikiran, ini ayat-ayat Quran kalau nggak dibukukan bisa berbahaya. Belum mikir hadis. Generasi tabi'in baru mikir ayat Quran sudah selamat. Hadis Nabi bertebaran di banyak sahabat dan tabi'in. Padahal sewaktu-waktu mereka gugur, syahid. Kalau hadis nggak dibukukan, bahaya juga. Pembukuan Al-Quran itu sudah ide dari sahabat. Pembukuan hadis ide dari tabi'in. Pemberian harokat Al-Quran ide dari tabi'in. Penulisan hadis jelas di masa Rasul dilarang, nggak boleh ditulis. Jangan kalian tulis kecuali Al-Quran, hadis sahih. Sahabat berani melanggar demi kebaikan. Orang-orang yang mula-mula duluan dari kalangan muhajirin dan ansor, mula-mula duluan berislam, dan generasi yang mengikuti mereka bi ihsanin dengan baik, radhiyallahu anhum, Allah sudah berikan keridhaannya kepada mereka. Waradu'an, dan tanda-tanda mereka yang mengikuti sahabat dengan baik, mereka pun akan selalu ridho dengan ketetapan Allah. Kita sehat, tiba-tiba kok sakit, padahal kita sudah hati-hati menjalani hidup. Ketetapan Allah atau bukan? Ketika selanjutnya kok kita cari-cari kambing hitam, gara-gara apa ya? Apa mama masaknya nggak benar kali? Tanda dia nggak ridho dengan ketetapan Allah.
Ketika itu masih terjadi pada kita, berarti kita belum ihsan dalam mencontoh generasi Muhajirin dan Ansor. Jadi siapapun kita yang mengikuti pola keberagamaan sahabat Muhajirin dan Ansor, Allah meridhai kita. Kita pun ridho pada Allah. Ketika kita masih kadang-kadang gak ridho terhadap ketentuan Allah, mungkin Allah juga belum ridho dengan kita. Ketika Allah sudah ridho, kitanya pun ridho. Wa a'adda lahum jannatin tajri tahtahal anhar. Otomatis untuk orang seperti itu Allah sediakan surga dengan segala macam keindahannya, kekal di dalamnya sepanjang masa. Itulah kebahagiaan yang agung. Sahabat Thalhah, beliau termasuk generasi al-muhajirin al-awwalin. Walam yashhad badron, tapi beliau tidak sempat ikut perang Badar. Tidak sempat ikut perang Badar. Lakin darabalahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisahmihi. Rasul yang berangkat perang Badar waktu itu menggunakan panah milik sahabat Thalhah. Sahabat Thalhah hanya uldur, tidak ikut perang. Panahnya dibawa oleh Rasul. Wa ajruhu kaman hadaraha. Karena itu sahabat Thalhah mendapatkan pahala Badar seperti orang yang hadir di perang Badar. Wa syahida Uhudan wa ma ba'daha minal masyahid. Setelah perang Badar, perang Uhud dan selanjutnya Khandaq, beliau selalu aktif ikut. Bahkan di medan Uhud itu seolah-olah panggungnya sahabat Thalhah sendiri. Seolah-olah beliau jadi syahid, jadi pelaku yang paling terkenal di medan Uhud. Sahabat Abu Bakar As-Siddiq setiap kali mengenang hari perang Uhud, setiap kali mengenang hari perang Uhud, sahabat Abu Bakar selalu berkata, dzalika yaumun kulluhu kana li Thalhah. Hari Uhud itu semuanya milik Thalhah. Yang paling heroik di saat perang Uhud, Thalhah bin Ubaidillah. Wa fadailuhu asharu min an tudhkara. Keistimewaan beliau itu sangat masyhur untuk dituturkan. Meskipun demikian, beliau meriwayatkan hadis tidak terlalu banyak, cuma 38 hadis. 38 hadis. 2 hadis Bukhari Muslim termasuk ini. 1 diriwayatkan oleh Imam Bukhari, 3 diriwayatkan oleh Imam Muslim. Beliau wafat di saat perang Jamal, peperangan yang terjadi ketika unsur politik sudah masuk di pikiran sebagian sahabat, perang antar sesama sahabat Nabi. Sesama sahabat Nabi karena politik mereka berperang. Jadi kalau saat ini generasi setelah sahabat sesama muslim kok perang, kalau kita ingat kisah sahabat Nabi saja berperang, itu bukan sesuatu yang aneh. Masa sesama muslim kok perang? Bukan hal yang aneh, sesama sahabat Nabi aja perang kok.
Di satu sisi Ali bin Abi Thalib, di sisi yang lain Muawiyah bin Abi Sufyan. Banyak orang yang pengen ngorek siapa yang salah, siapa yang benar. Ahlus sunnah wal jamaah berpikiran dua-duanya tidak boleh kita salahkan. Di antara ulama besar madhab Syafi'i, Ibnu Ruslan As-Syafi'i menulis syair, wa ma jara bainas sahabi naskutu an huwa ajrul ijtihadi nusbitu. Apapun perselisihan yang terjadi di antara sahabat, lebih baik kita diam. Lebih baik kita diam. Jangan kita telisik, oh Ali yang benar, Muawiyah salah. Jangan. Anhu wa ajrul ijtihadi nusbitu. Insyaallah dengan sikap memilih absen, tidak memvonis salah satunya, kita ada pahala. Pahala bijaksana menyikapi perselisihan di antara sahabat. Kalau kita anggap Ali yang benar, di pihak Muawiyah ada Siti Aisyah, berarti kita menganggap Siti Aisyah salah juga. Jadi kalau melihat kisah itu, sejarah itu, umat Islam kok berperang, itu sudah sejak dulu. Waktu itu hanya sebagian kecil sahabat Nabi yang tidak memihak. Tidak memihak Ali, tidak memihak Muawiyah. Satu di antaranya sahabat Ammar bin Yasir. Yang di satu riwayat hadis Rasul sempat sebutkan, nanti kalian akan berselisih, ikuti Ammar. Ternyata Ammar netral. Nah saat ini ketika ada ulama netral, dianggap netral itu nggak boleh, kita harus memihak salah satu, benar atau salah. Kalau pilihannya benarnya atau salah memang betul, kita harus memihak kebenaran. Ketika pilihannya seperti sahabat bertolak belakang, harus netral yang kita ambil. Jadi beliau sahabat Thalhah wafat di saat perang Jamal, peperangan antar sahabat Nabi, pada tahun 36 Hijriah. Bahadalah khilafafi, nggak ada perbedaan pendapat di antara pakar sejarah. Perbedaan pendapat yang ada saat itu beliau umur berapa, itu diperselisihkan. Ada yang menyebut 64, menyebut 58, ada menyebut 68, ada menyebut 60, itu nggak masalah. Wa qabruhu bil Basrah, kubur beliau di Basrah, Irak. Masyhurun yuzaru wa yatabarruku fi, dan kuburnya itu masyhur diziarahi untuk diambil pelajaran. Wa min fadhailihi anna Aisyah radhiyallahu anha qalat, di antara keistimewaan beliau sahabat Thalhah bin Ubaidillah dituturkan oleh Siti Aisyah. Kata Siti Aisyah radhiyallahu anha, Thalhatu mimman qada nahbahu wa ma baddalu tabdila. Thalhah salah satu di antara umat Islam yang oleh Allah diwafatkan lebih dulu sebelum melihat keberhasilan kegemilangan Islam. Dan memang Allah menjanjikan di surah Al-Ahzab ayat 23, minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullaha alaihi faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantadir wa ma baddalu tabdila. Di antara orang-orang yang beriman ada orang-orang yang shadaku ma'ahadullah alaih. Mereka menepati apa yang sudah mereka janjikan kepada Allah, mengorbankan jiwa raganya demi agama Allah. Faminhum man qada nahbah,
Di antara mereka ada yang gugur syahid, termasuk Talha. Faminhum mayyan tadir, di antara mereka yang Allah takdirkan nggak syahid, walaupun selalu ikut medan syahid. Termasuk yang tidak syahid, sahabat Khalid bin Walid. Beliau pasukan sebelum beliau muslim, satu-satunya kekalahan yang diderita oleh Rasul dan para sahabat ketika kaum kufar dikomandani oleh Khalid bin Walid. Begitu beliau diberi hidayah masuk Islam jadi komandan, pasukan Islam selalu menang. Tapi beliau betul-betul berjuang karena Allah, bukan karena jadi komandan panglima. Di masa Khalifah Umar bin Khattab, jabatan kepanglimaan beliau dicabut. Beliau nggak ada sakit hati. Ketika ada informasi syahid medan jihad di mana, beliau berangkat sebagai prajurit biasa. Dari semula jenderal, mungkin jenderal besar, tetap berangkat sebagai prajurit biasa. Ketika ditanya, Tuan kenapa berangkat? Tuan selama ini jadi komandan, sekarang prajurit biasa. Jawabannya, aku berangkat jihad bukan karena sebagai komandan, sebagai panglima segala macam, karena ini panggilan Allah. Beliau sangat merindukan syahid, tapi nggak konyol, nggak lantas begitu ada panah sengaja dadak disodorin, enggak. Tapi Allah nggak takdirkan beliau wafat di medan perang. Para ulama husnudzon, walaupun beliau wafatnya tidak di medan perang, yakin beliau mendapatkan pahala syahid. Meskipun sesuai hukum fikih, ketika wafat tetap dimandikan, dikafankan, disolatkan. Kalau wafatnya di medan perang, otomatis tidak semuanya, tidak dimandikan, tidak dikafankan, tidak disolatkan. Di antara yang menyebabkan sahabat Talhah demikian heroik di saat perang Uhud, wasabata ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam yauma Uhudin wa waqahu biyadihi turbatan fasadda biha fasallam. Di saat perang Uhud, perang yang umat Islam kalah, beliau melindungi Rasulullah dengan badan beliau. Setiap panah pedang yang mengarah ke Rasul beliau tangkis, dan pada akhirnya tangan beliau lumpuh karena luka. Enggak lama, sampai lama beliau dalam kondisi seperti itu. Di perang Jamal beliau tetap enggak ikut perang, cuma jadi sasaran. Saat itu Rasul pun menegaskan, kata beliau, aujaba Talhah, Talhah wajib mendapatkan surga. Tentu apa yang Rasul ucapkan bukan timbul dari pribadi beliau, tapi Allah yang ngasih tahu. Jamaah hadanallahu ayakum ajma'in. Ketika hijrah, Talhah bin Ubaidillah oleh Rasulullah dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, dan betul-betul menjadi saudara, saling menyayangi sebagaimana saudara sedarah, bahkan lebih. Wallahu a'lam bishawab. Baru mukaddimah hadis kedua di bab ini. Sebelum kita tutup, barangkali ada satu dua pertanyaan, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi di awal disebutkan bahwa kesempurnaan dari suatu Islam adalah 5 perkara wajib ya, yang menurut Ustaz itu bangunan ya, ibaratnya dianalogikan sebuah bangunan atau mungkin semacam paket lah ya. Nah, pertanyaan saya,
5 itu kan unsur ya. Kalau salah satu tidak terpenuhi mungkin atau boleh dibilang akan tidak sempurna. Nah, salah satu yang umum yang sering terkendala untuk kita lakukan itu adalah rukun yang keempat atau mungkin rukun yang kelima, haji. Karena terutama untuk Muslim Indonesia ini banyak unsur ya. Selain kita mungkin sudah terpenuhi syarat, bahkan mungkin sudah ONH siap, tapi ternyata kita unsurnya antri yang berkepanjangan. Nah, pertanyaannya nih, belum sempat melaksanakan ke tanah suci, tapi sudah dipanggil dulu lebih dahulu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amalan apa ini yang kira-kira bisa mengkompensasi kita ini atau kami ini, apalagi yang tidak punya kesempatan seperti majelis di sini kan rata-rata sudah punya gelar H. Coba kasih pencerahan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat kita yang sudah store ONH, cuma waiting listnya belum sampai, justru keduluan malaikat Israel, tetap ibadah kita bisa dijalankan, dibadalkan. Tetap, dan itu wajib. Meskipun ada ulama lain berpandangan ketika seseorang mau haji mati, maka biaya hajinya itu jadi warisan. Yang lebih hati-hati itu termasuk janjinya kepada Allah, bertanya kepada Allah yang harus didahulukan dibanding untuk sebagai warisan. Disamakan dengan kita punya utang pada si A, kita mati, meninggalkan harta kita buat warisan atau buat utang dulu? Utang dulu. Di hadis sahih, fadailullahi ahaqqu ayyubta, utang saudaramu kepada Allah itu lebih berhak untuk didahulukan. Jadi ketika kita sudah store ONH, belum tiba waktunya berangkat, malaikat Israel udah duluan, nah itu tetap bisa dijalankan. Sedangkan buat kita yang tidak wajib, karena memang Allah tidak berikan istitoah, kemampuan materi untuk ke sana, dengan kita mengerjakan ibadah-ibadah wajib yang lain secara baik dan ibadah sunnah pun kita jalankan, insya Allah Allah Maha Pemurah, di situ bisa kita sangat harapkan. Atau dengan diantaranya setiap kali habis subuh kita zikir sampai Isra. Begitu Isra, beberapa menit setelahnya matahari sudah agak tinggi, kita laksanakan sholat 2 rakaat. Dalam hadis seperti haji dan umroh sempurna. Tentu nggak boleh bagi orang yang punya harta, hartaku daripada buat kesana aku ngejar haji melalui ini aja. Itu nggak boleh, nggak boleh. Iya, Allah nanti balasnya pun balas akal-akalan, nggak balas beneran. Jadi meskipun 5 rukun Islam, untuk yang keempat atau riwayat lain yang kelima, haji, itu memang ada persyaratan yang Allah sendiri menentukannya bagi orang yang mampu. Yang Allah nggak berikan kemampuan, ya sudah tentu kita memaksakan diri boleh aja, memaksakan diri melaksanakan ibadah boleh, sengaja naik sepeda keliling dunia tujuannya untuk sampai ke sana boleh. Boleh, tapi tidak wajib memaksakan diri. Hukumnya boleh. Memaksakan diri melaksanakan, hukumnya boleh. Melaksanakan ibadah. Yang ada khilafiyah ketika memaksakan diri melaksanakan ibadah dengan resiko nyawa, itu ada khilafiyah. Pendapat yang paling apik, paling saya pilih, melaksanakan ibadah memaksakan diri lantas menjadikan kita sakit, haram. Di ayat Quran ada di Al-Baqarah, wala tulqu bi aidikum ila tahlukah, termasuk di situ. Misal kita paksakan diri puasa, padahal dokter yang amanah, yang pemahaman Islamnya baik,
ngasih tahu dalam kondisi seperti ini kalau bapak puasa bisa sakit lebih parah. Kita paksakan diri puasa, betul sakit lebih parah, bukan pahala yang kita dapat. Al-Quran Allah sudah ngasih tahu bahwa orang yang memaksakan diri bisa puasa dengan cara memaksakan diri, itu boleh nggak puasa kok. Jadi ada ulama yang bilang memaksakan diri untuk ibadah walaupun resikonya mati, boleh. Tapi saya lebih cenderung pandangan yang tidak boleh. Kita perbaiki dulu kesehatan kita, setelah itu baru kita laksanakan puasa. Di Al-Baqarah itu ayat jelas bahwa orang yang berat mengerjakan puasa boleh untuk tidak puasa, ganti di hari lain ketika dia sudah sehat. Wallahu a'lam. Ada lagi? Udah ya? Ada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang beriman tidak ikut berperang tidak sama. Ada iman itu dan orang yang berperang. Mohon penjelasan antara tidak berperang, ikut berperang dan ikut berperang, dan kejelasan tentang perang itu sendiri. Jelasin. Iya. Di surah At-Taubah itu perang ketika sudah disyariatkan oleh Allah, maka hukumnya menjadi wajib. Wajib bagi siapa? Bagi mereka yang memenuhi syarat. Tidak semua muslim wajib berangkat perang. Tidak semua muslim wajib berangkat perang. Wanita, anak-anak. Bahkan beberapa kali sahabat yang masih kategori anak-anak mau ikut maju perang oleh Rasul suruh minta izin pada orang tua. Nggak diizinkan, nggak boleh. Sahabat Jabir diantaranya. Begitu ayahnya meninggal, sahabat Jabir, ada peperangan menghadap Rasul, ya Rasulullah, aku ikut perang, ayahku sudah meninggal. Saat itu beliau sudah mendekati usia balik, sudah memayis. Oleh Rasul diizinkan. Termasuk orang yang darurat, katakanlah dia nggak bisa lari karena kakinya mungkin diuji dengan tidak sempurna, itu tidak wajib berangkat perang. Banyak yang tidak wajib berangkat perang. Ada sahabat Nabi yang dia ingin berangkat perang tapi nggak punya bekal. Datang menghadap Rasul, ya Rasulullah, aku mau ikut berangkat jihad tapi aku nggak punya bekal. Rasul berharap akan ada sahabat yang lain yang menginfakkan hartanya untuk membekali sahabat yang tidak punya bekal untuk berangkat perang. Ternyata sampai waktunya berangkat, harapan Rasul tidak terpenuhi. Sahabat itu pun pulang dengan rasa sedih, karena minimal berangkat perang harus punya peralatan senjata minimal. Lebih baik kalau dia punya kendaraan, apa onta, apa kuda. Ketika nggak punya bekal, bagaimana mau perang? Nah, mereka yang memenuhi syarat untuk perang kok tidak perang, hukumnya dosa. Ada kisah di bab Taubat, Riyadhus Shalihin, hadis yang ke-20 kalau nggak salah. Itu kisah 3 orang sahabat Nabi yang dihukum oleh Allah dan Rasulullah karena tidak ikut berangkat perang, padahal tidak ada alasan, tidak ada uzur. Ada satu sahabat yang menjadi sumber hadis itu, beliau ini punya alasan, tapi beliau tidak mau ngomong macam-macam di hadapan Rasul.
Pada saat itu ada lebih kurang 70 orang sahabat mengemukakan alasan, semuanya diterima oleh Rasul dan Rasul memohonkan ampun pada Allah. Sahabat Sa'ad yang tidak mau mengemukakan alasan lalu dihukum, oleh yang lain disarang, kenapa kamu nggak nyampein alasan ke Rasul, nanti kamu bisa bebas. Beliau nggak mau. Aku tidak mau Rasul rela kepadaku karena sesuatu yang Rasul tidak ketahui. Dia lebih memilih menerima hukuman itu. Jadi orang yang wajib perang kok tidak berperang, sudah tentu masuk kategori meninggalkan kewajiban. Dan yang juga perlu diingat, medan perangnya itu jelas, musuhnya itu jelas, non muslim yang memusuhi Islam. Ketika ada muslim yang zalim kok dijadikan medan jihad untuk kita perangi, benar apa salah? Salah. Muslim katakanlah dia sedang diuji menjadi bagian dari pemerintah yang zalim, kok kita jihadi, kita perangi, itu salah. Muslim kok dijadikan musuh. Muslim yang maksiat, yang zalim itu bukan untuk diperangi, tapi untuk dinasihati. Dalam satu hadis sahih dari Ummu Salamah, Rasul menyatakan kalian nanti akan dipimpin oleh pemerintahan yang zalim, yang jelas, yang vulgar kedzalimannya. Barang siapa mengingkari kedzalimannya, dia selamat. Barang siapa tidak menyetujui kedzalimannya, dia selamat. Yang tidak selamat mereka yang menyetujui kedzaliman itu. Lantas sahabat ngomong, ala nuqatiluhum ya Rasulullah. Kenapa pemerintah yang seperti itu, yang zalim, tidak kita perangi saja wahai Rasul? Jawaban Rasul jelas. Jangan kalian perangi masallu selagi mereka pemimpin yang zalim itu masih mengerjakan sholat. Ini hadis Bukhari Muslim ini. Jangan kalian perangi pemerintah yang zalim selama dia masih mengerjakan sholat. Kedzaliman dia itu akan dia pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Hikmahnya apa? Ketika setiap pemerintah yang zalim kita diizinkan untuk memeranginya, tidak akan pernah tenang kehidupan. Siapapun yang jadi pemerintah pasti akan dinilai zalim oleh sebagian rakyatnya. Pasti. Utsman bin Affan dibunuh, kenapa? Karena ada rakyat merasa beliau zalim. Ali bin Abi Thalib, begitu juga pemerintah berikutnya. Bahkan Rasul saja ketika memimpin, ada sebagian kecil yang menganggap Rasul zalim. Orang-orang munafik. Adanya pemerintah zalim itu yang paling kentara kedzalimannya ketika Yazid bin Muawiyah jadi khalifah. Itu kedzalimannya banget. Cucu Nabi Al-Husain bin Ali dibantai, banyak sahabat Nabi dibunuh. Itu kedzalimannya banget. Pada saat itu banyak ulama, Imam Malik, Imam Hanafi sudah ada, tapi ternyata nggak ada kita temukan kitab-kitab yang membicarakan kedzaliman pemerintah. Nggak ada. Jadi Rasul jelas. Ketika sahabat usul, kenapa pemerintah yang zalim kita tidak perangi saja ya Rasul? Jawab beliau, la masallu, jangan selama mereka masih mengerjakan sholat. Tugas kita menasihati dengan cara yang terbaik.
Karena itu mendekati pemerintah tujuannya ketika kita akrab, kita punya line khusus. Misal si A dolim, kita telepon, Mas, kok sampean dolim sih, saya lihat begini-begini. Enggak, kok saya enggak begitu, ya silahkan lihat. Mungkin di bawah saya, di bawahan saya mungkin seperti itu, nanti aku tegur. Enak kalau kita akrab. Yang busuk tuh kalau mendekati pemerintah untuk menjilat. Alhamdulillah. Udah ya, udahlah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alhimna ilman nafqahu bihi awamiraka wa nawahiyaka warzuqna fahman na'rifu bihi kaifa nunajika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.